Selamat makan semuanya. Selamat makan, Rin. Kamu mau cobain nggak, Sak? Dikit aja, cobain ya. Sesuap aja. Kok dikit banget sih? Anjani, kerjanya jangan terlalu dipaksakan. Istirahatlah. Lihat. Aku belikan kamu makanan. Kamu nggak perlu repot-repot, Kusuma. Saya ini bukan anak kecil. Kalau saya lapar, saya bisa pesan makanan. Kalau saya malas keluar, saya bisa suruh supir saya. Ya kan? Ya, aku ngerti. Ini kebetulan aja. Tadi aku tuh lagi ada urusan di dekat-dekat sini. Terus aku berpikiran aku ingin mampir ke sini. Tapi sebelum mampir, aku beli dulu makanan ini untuk kamu. Aku tahu ini makanan kesukaan kamu. Kamu pasti belum makan kan? Kita makan bareng ya. Aku balik duluan ya. Misi. Arif, Sak, aku... kamu mau aku anterin aja nggak? Mas Saka pasti bakal nganterin Dinda pulang. Ya udah, oke. Ya udah, kamu tunggu sini ya, biar aku ambil mobil dulu ya. Sama Justin. Pulang ya. Iya. Ya, yang penting kamu nggak sendiri sih. Dinda yang mana? Ke toilet kayaknya. Kamu ternyata belum berubah ya, Mas? Aku kesel banget deh, saya. Kamu kesel kenapa? Siapa lagi kalau bukan si Galvin? Si Galvin tuh ya lama-lama bikin kesabaran aku habis, tau gak, Tan? Sayang, tatap aku. Dalam hitungan ketiga, kamu tertidur. Apaan sih kamu, sayang? Aku tuh niatnya mau ngelucu, tapi nggak lucu ya. Oh, maksudnya kamu mau lucu? Oh, gini, maksud kamu tuh kamu mau kayak hipnotis aku gitu, terus aku ketidur. Iya. Itu udah gagal, nggak lucu. Maaf ya, aku jadi ngeluapin kesal aku ke kamu. Nggak apa-apa, sayang. Sayang, dengerin ya. Daripada kamu fokus ke Galvin, mendingan kamu fokus ambil hatinya Tante nikah sama Om Wijaya. Biar kamu bisa dapat bonus. Ya, benar juga sih. Sayang, makasih ya. Kamu udah bikin mood aku jadi balik lagi. Sama-sama, sayang. Wah, udah ditransfer sama klien Dion yang telepon gue tadi pagi. Mending gue fokus aja sama bisnis sama Dion aja. Cuannya oke banget. Itu kenapa tuh senyum-senyum gitu? Enggak, Sen. Ini aku habis dapat dividen dari Wijaya Group. Oh ya, kamu makan apa? Kamu boleh makan sepuasnya, biar aku traktir. Beneran? Iya. Makan apa? Makan apa ya? Ayo pikirin makan apa. Yaudah, yuk. Ya. Kamu sama Dita belum resmi bercerai kan? Iya sih, Rin. Tapi kan aku sama Dita itu cuma nikah siri, jadi aku nggak ada sangkut paut harta gunung gini. Sebenarnya sih simple sih. Aku ceraiin dia, cuman aku kayak butuh
bukti yang sah aja kalau aku udah nggak ada sangkut paut ya udah sama Dita gitu aja. Mungkin sebentar lagi sih beres. Ya udah harusnya fokus aja nggak sih sama proses perceraian kamu sebelum kamu deketin orang lain. Kalau kamu kayak gini kan sama aja kayak dulu, kayak yang udah-udah. Doain aku, padahal proses cerai kita aja belum selesai. Beren, kamu Arin. Mobil aku udah di depan Rin. Mau berangkat sekarang nggak? Ya. Duluan ya. Yuk, Justin. Mesti kelaparan tuh kan, belum maem-maem. Mesti capek banget itu loh, sampai nggak sempet masak. Udah. Non Riri duduk aja, kecapean banget dan kelaparan banget, biar Bibi aja. Ya, Beneran nggak apa-apa, Bi? nggak apa-apa dong. Sayang. Ih, sayang, kenapa? Kenapa, nak? Sayang. Udah diem. Sebentar kan? Aduh, bias. Kalau nggak ada bias mungkin hari ini aku repot banget. Gimana non masakannya? Kalau kata orang yang suka bikin konten rasanya hancur, enak banget. Masa? Bibi baru denger loh kalimat itu, hancur. Walah. Non Riri. Nganu, Bibi pingin tanya. Tapi Non Riri jangan marah ya. Ini cuman karena Bibi penasaran aja itu loh. Emangnya mau nanya apa, Bi? Anu Non, soal yang kemarin Bibi dengar. Aprian itu bukan anaknya Mas Galvin. Duh, koyo salah ngomong deh nih. Aduh, dasar emang kepo ini loh Yasmin. Aduh, Mama tuh kesel banget deh. Kesel kenapa sih, Ma? Aduh, Mama tuh jadi nggak fokus, nggak konsen kerja gara-gara Riri. Riri? Lah kok bisa? Emang apa hubungannya, Ma? Ya ada lah Pak, Riri itu makin lama tuh makin durhaka sama Mama. Dia tuh gak mau ngakuin kalau dia tuh hamil sama lelaki lain. Coba, hah? Udah gitu, Galvin ikut-ikutan nyalain Mama, ngomelin Mama. Kalau Mama tuh dulu, jodohin dia sama Riri. Mama tuh jadi pusing banget. Bagaimana sih? Ma. Gimana Riri itu nggak naik darah, Ma? Kalau Mama omelin terus, dia stres, dia tertekan, Ma. Apalagi Gavin ya. Gavin tuh orangnya baik, sabar, Ma. Terus dia ngomelin Mama. Papa tahu nih. Ini pasti nih, ada perkataan Mama yang nggak beres. Iya kan? Iya apaan sih Papa? Kok malah nyalain Mama sih? Nggak pernah ya, sekalipun Papa tuh belain Mama gitu. Sama aja kalian tuh, malas Mama. Tau gak? Perkataan Galvin itu sampai sekarang tuh Mama terngiang-ngiang. Karena dia bilang, katanya dia tuh masih ngarepin Ariana. Masih mau balikan sama Ariana. Bingung ya Galvin tuh pikirannya gimana tuh. Selalu aja salah ambil langkah. Sama aja ya emang ya. Turunan kamu tuh emang kayak gitu ya? Suka gak bisa tuh ya move on dari mantannya. Loh kok jadi nyalain Papa sih, Ma? Jelas. Ma, Gavin kan udah dewasa, udah besar. Gak usah diurus-urusin lagi, udah biarin aja. Kok Papa ngomongnya kayak gitu sih? Oh, berarti Papa tuh setuju kalau Galvin tuh balikan sama Ariana gitu? Hah?
Wah, benar ya. Ini apa ya? Kenceng banget sih ngomongnya. Sel, Sorry ya. Apa sih? Ada apa sih? ini pas banget ya lo dateng ya, Sel. Lo tahu, Sel, Bona sama Tommy tadi nelpon Dita. Dan mereka nawarin kerjaan ke Dita, nawarin kerja di Jamais. Oke. Terus ditanya gimana? Mau? Ini gue udah marahin mereka ya, Sel. Karena gue yakin pasti lo gak setuju kan sama pendapat mereka. Ya kalau ditanya mau sih gue oke-oke aja ya. Boleh-boleh aja dia kerja di sini. Udah, nggak usah dijawab. Ini aduh, jangan Bibi kepo aja. Udah nggak usah dijawab dah. Terusin aja maknya ya. Bias coba lihat Riri. Abian itu darah daging Mas Galvin, Bi. Anaknya Mas Galvin beneran. Riri nggak mungkin bohong, Bi. Cuma sekarang tuh Riri bingung setengah mati. Kenapa hasil tes DNA-nya tuh berbeda? Itu yang Riri nggak habis pikir. Non, jangan-jangan kayak cerita di drakor-drakor itu loh. Ada yang memalsukan hasil tes sekongkol sama orang yang ada di lab. Jangan-jangan ada yang nggak suka loh sama Non Riri. Ya toh? Bias boleh jagain Abian sebentar nggak? Sebentar aja. Riri mau keluar, Riri harus ngelakuin sesuatu, ya? Oh, iya bisa, nggak apa-apa. Sebentar ya, Bi ya? Iya. Riri ambil tas dulu. Bias titip Abian ya? Sebentar aja. Ya. Ada Non. Ada sayang. Ada Bias. Ya. Sel, kok lo setuju sih Dita kerja di sini? Ngobrol dulu sebentar. Yuk. Sayang bentar ya. Ya. Sel, pokoknya gue gak mau ya lo terima Dita kerja di sini. Gue bakal setiap hari ketemu dia. Aduh, apes gue. Udah belum ngomongnya. Gini loh maksud gue. Kalau Dita kerja di sini, tandanya dia jadi bawahan gue kan, bawahan lo juga. Nah itu kesempatan kita buat balas dendam. Kita injek-injek aja dia selama kerja di sini. Lo ngerti kan maksud gue? Udah. Ya sayang. Saya duluan ya. Kalau ada apa-apa kabari saya. Ya, oke. Baik, hati-hati ya. Iya. Udah. Gimana jadinya? Yun? Ya udah, gue ngikut aja kan lo bos gue. Nanti kalau misalnya emang dia mau kerja di sini lo tanya aja. Suruh dia ketemu sama gue, ya? Sel, ini lo udah serius beneran nih? Ini gimana sih? Tadi kata lu terserah aja. Udah deh percaya sama gue. Yun, kalau yang punya kafe udah kasih izin mau gimana coba? Iya. Lu hapus deh gue setiap hari. Udah kali ya. Yuk kerja yuk, bisa yuk. Yuk kerja yuk. Yuk, Bisa kali kerja ya, yuk. kerja lagi ya? Yuk, kerja. Ya. Ma, jujur ya. Sebetulnya Papa tuh udah males banget hubungan sama si Pusu. Tapi kalau dilihat dari kacamata Papa, Ariana ini anaknya baik, pinter, hebat. Dia bisa ngurus perusahaannya sendirian. Luar biasa kan, Ma? Terus, kalau menurut Papa ya, Ariana itu lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Seperti Mama. Kenapa jadi dibanding-bandingin ke Mama, Ariana sama Mama? Hah? Iya, Mama mau sampai kapanpun nggak akan mau.
besanan sama si Kusuma itu. Gak akan. Enak aja. Iya, ini papa kan ngasih pendapat aja. Ih, percuma ya curhat sama papa tuh. Gak ada solusinya. Yang ada bikin darah tinggi mama naik lagi. Hah, manas sama papa. Huh. Anjani, dibuka makanannya, dicobain. Enak loh itu makanannya. Aku tuh sengaja loh beli makanan itu untuk kamu. Kata orang sih, itu restoran mahal katanya. Dan kalau pun mau pesan harus free order dulu. Aku tuh jadi inget zaman dulu sekali. Kamu tuh setahu aku suka dengan makanan itu. Makanya aku beli. Kamu masih suka kan? Terima kasih ya untuk perhatian kamu. Saya sebentar lagi mau ada meeting. Jadi kalau kamu sudah nggak ada keperluan, kamu boleh pergi dari sini. Tapi kamu belum makan. Makanlah dulu. Masalah makanan itu gampang. Nanti saya bisa suruh supir saya untuk ambil makanan ini dan kasih ke kucing saya. Biar kucing saya juga merasakan makanan yang mahal dan harus pre-order dulu. Gak apa-apa kan? Apa aku ada melakukan sesuatu yang Anjani gak suka ya? Maaf ya, kalau sudah nggak ada keperluan, kamu boleh keluar dari ruangan saya. Karena saya masih sangat sibuk sekali. Oke. Saya permisi ya. Ya. Kemana lo, Dit? Keadaan Dian gimana? Dian udah stabil, tapi kakinya lumpuh. Dokter sempat jelasin ke gue, cuman gue nggak terlalu paham sih soal istilah kedokteran. Ya sekarang gue lagi mau cari kerjaan dulu buat biaya rumah sakit. Lo kan, biar rumah sakitnya gue yang bayarin. Udah lo santai aja, nggak apa-apa, semuanya aman kan? Ya, cuman Dian bilang sama gue kalau dia nggak mau terlalu bergantung sama lo. Lagian biaya rumah sakit kan juga mahal. Bukan cuma keluar biaya opname aja, tapi biaya obat dan lain-lain. Jadi gue harus cari uang sekarang. Semoga aja cepat dapat. Padahal kan gue belum bayar biaya rumah sakit, baru DP doang. Nanti deh, kalau udah dapat bayaran besar dari klien, baru gue bayarin lunas semua biaya rumah sakitnya dia. Oke, lo yang semangat deh cari kerjanya. Gue yakin kok pasti lo bisa dapat kerjaan nanti. Thank you ya. Lo langsung aja ke dalam. Oke, wow. Kakak? Kenapa kamu? Enggak, tadi kayaknya Ariana ngomong itu aneh banget sama aku. Emang Aren ngomong apa? Nggak, dibilang kalau kamu emang belum resmi bercerai jangan deket sama orang lain. Apa maksudnya Ariana orang lainnya itu diri dia sendiri gitu? Maksudnya aku nggak boleh deket-deket sama Ariana kalau aku belum resmi cerai gitu sama Dita. Ya kalau menurut aku ya, Ariana tuh keberatan kamu ngedeketin dia. Karena kan secara kamu masih punya istri sekarang. Dia mungkin ngerasa posisi dia jadi kayak orang ketiga. Apa dia cemburu sama kamu ya? Sama aku? Kenapa harus cemburu sama aku? Kan kita cuma temenan aja.
Ya, walaupun aku naruh harapan sih sama kamu sebenarnya. Kenapa gue harus nggak suka? Dinda suka sama Mas Saka. Emang lo gak keberatan kalau Mas Saka deket sama Dinda? Ya, gue yakin sih secara gak sadar lo pasti mikirin ini kan? Sekarang Dinda jadi deket banget sama Mas Saka. Harusnya sih nggak bikin aku kepikiran kan? Masa sih aku jadi punya rasa sama Mas Saka? Nggak mungkin. Udah jam segini sih kayaknya aku harus balik lagi deh ke rumah sakit. Kita lanjut ngobrol di mobil aja yuk. Hei, kok kamu malah bengong sih, Rin? Kamu lagi mikirin apa? Nggak mikirin apa-apa. Beneran. Rin, kamu tahu kan kalau kamu butuh teman curhat, kamu selalu bisa curhat ke aku. Rin. Gimana, Rin? Menurut kamu soal Saka dan Dinda? Aku perhatiin kayaknya mereka makin deket aja ya? Aku nggak terlalu mikirin sih. Rin, aku berharap Rin kamu udah bisa buka hati buat aku, Rin. Ya, maksud aku, kamu lihat aja Saka. Saka udah bisa move on. Masa kamu enggak? Dan Dinda bahagia banget, Rin. Kamu ingat kan pas Dinda baru cerai sama mantan senapenya? Dinda mukanya selalu kusut banget, dan aku lihat sekarang Dinda tuh bahagia banget, Rin. Ya ada benernya juga sih. Mas Saka dan Dinda sekarang terlihat lebih lepas. Kamu jangan terlalu banyak mikir ya. Aku udah harus balik nih, Rin. Oke, hati-hati ya. Rin. Gimana keadaan lo? Coki. Parah, Cok. Gue nggak bisa ngerasain kaki gue sekarang nih. Bisa sembuh nggak tuh kaki lo? Bisa mampus kalau gue nggak bisa jalan, Coki. Musuh gue banyak banget lagi. Kalau kondisi gue begini terus-terusan, musuh gue gampang banget untuk ngabisin gue nih sekarang. Dion, tadi pagi tuh ada yang telepon gue, klien. Terus? Dia nyariin lo, cuma karena HP lo nggak aktif jadi dia hubungin gue. Gue sengaja sih matiin handphone gue. Karena gue diteror terus untuk bayar utangnya. Oh, jadi gara-gara itu? Tadi dia tuh nawarin gue kerjaan sih. Ya gue mau sih, gue iyain aja. Gue nggak tahu sih kerjaannya apa, ya dan ke depan nanti gimana. Gue iyain aja kerjaannya. Good boy, Coki. Good boy. Langkah lu udah tepat, Coki, kayak begitu. Apaan sih pakai bisik-bisik? Lu paham? Paham. Lo tenang aja, gue akan lakuin apa yang lo bilang. Kenapa? Klien. Ini nyokapnya Galvin yang bawel. Halo Ibu. Halo, Coki-Coki.
Lama banget sih ngangkatnya, udah kayak bos besar kamu ya. Susah ditelepon, susah dicari. Tadi saya cari di ruangan kamu, kamunya nggak ada. Iya Bu, maaf Bu. Ada apa ya? Ini saya mau tanya, gimana itu soal bapak kandungnya Abian itu? Udah ketemu belum infonya? Jangan-jangan ada yang disembunyiin ini sama Dion. Bu, maaf banget Bu, hari ini nggak bisa dan belum. Tapi Ibu tenang aja. Nanti saya akan kerjain sesuai perintah dari Ibu dan saya akan cari tahu siapa bapaknya dari Abian. Aduh, lama banget kamu tuh kerjaan kayak gitu aja. Udah cepetan ya, segera kabarin saya. Iya Bu, siap. Sebenarnya lo tahu kan siapa bapaknya Abian? Besar nih coki-coki nih, ngerjain gitu aja lama banget. Cus, bener deh ah. Ngapain Riri kesini? Memangnya ada ya klien yang minta disediakan barang? Kayaknya kita lagi banyak kasih tempat yang udah full furnished deh. Jadi nggak ada permintaan barang spesifik lagi harusnya. Apa Coki bohong ya? Gue harusnya nggak mudah percaya nih sama Coki. Udah gue obrak-abrik dokumen di sini tapi nggak ada tuh permintaan apa-apa. Kamu ngapain kesini? Niatan aku kesini jelas, Mas. Aku mau tahu Mas Gavin dapat rekomendasi tempat kita tes DNA Abian kemarin itu dari siapa? Kamu ngapain? Pengen tahu tempatnya, ngapain? Mas Gavin tinggal jawab, dari siapa Mas Gavin dapat? Bapaknya Abian. Gue aja nggak tahu sama Abian. Lu kenapa omongan lu ngelantur ya, Cok ya? Lo jangan aneh-aneh sama gue. Lo jangan bohongin gue, Dion. Gue nggak ada bohongin lu, Cok. Kita cuma bisa tes DNA-nya doang. Iya, cocok atau enggaknya tuh DNA, kita kan nggak bisa tahu. Dan kita nggak bisa ngecek juga kan DNA-nya siapa yang dipakai. Ya, jadi gue nggak tahu itu bayi anaknya siapa. Cara jawabnya Dion ini mencurigakan banget sih. Oke deh, jam kunjungan udah selesai, gue balik dulu ya. Oke. Ntar kalau ada telepon dari klien buat nawarin kerjaan, gue akan kabarin lo. Oke, thank you, Cok. Oke, Ya. bye. Bye, Cok. Gini Ari, tempat tes DNA-nya itu nggak perlu kamu tahu. Yang penting sekarang hasilnya. Hasilnya udah jelas kan? Abian ternyata bukan anak aku. Tinggal jawab apa susahnya sih, Mas? Kenapa muter-muter jawabannya? Mas Gavin dapat itu dari siapa? Terus kalau kamu tahu kenapa? Kamu mau rekayasa lagi hasilnya kayak dulu? Justru sebaliknya, Mas Gavin. Klinik itu yang ngerekayasa hasilnya. Ri, kamu tuh ya nggak ada kapok-kapok kayak selalu ngomongin sesuatu yang jelas-jelas itu kebohongan kamu sendiri. Hah? Dion ini pasti tahu sesuatu. Gue harus korek-korek dia lagi daripada gue nanti dikejar-kejar sama bunikan terus. Sayang. Sayang? Hai, sayang. Kamu ngapain di sini? Sama siapa? Ma, Riri tahu kok Mama sama Mas Gavin tuh masih nggak percaya sama Riri.
Tapi Riri percaya insting Riri. Pasti ada yang manipulasi, Ma. Apa salahnya sih, Ma? Riri coba buktiin kebenarannya. Mas, lihat Riri. Jawab, dari siapa Mas Gavin dapat rekomendasi tempat itu? Mas Gavin jawab, Riri dari siapa? Coki! Aku dapat rekomendasi dari Coki. Aku nggak ada pilihan. Waktu itu aku kalut banget karena dapat surat kaleng. Jadi ya udah aku terima saran dari Coki aja. Coki. Aku tuh diminta sama kantor buat ngecek ada klien yang habis kecelakaan. Tapi ternyata pas aku datang, pasiennya udah pulang. Oh. Oke. Kamu sendiri ngapain di sini? Aku habis nebus krim dokter aku sih. Tapi ternyata kamu ada di sini. Berarti kamu kesini naik taksi tadi? Yaudah, nanti aku antarin ya. Oke. Untung aja Sisil nggak tahu kalau aku ketemu sama dia. Acting kamu keren banget sih, Din. Kayaknya Ariana udah mulai percaya nih kalau kamu sama Saka itu udah ada hubungan. Thank you loh. Tapi itu semua juga berkat kamu. Untung kamu cepet ngasih tahu aku. Makanya aku juga bisa cepet nyusul ke sana. Iya, Din. Pokoknya, Din, kita harus benar-benar berjuang untuk ngedapetin pasangan kita masing-masing. Iya dong, harus. Untung ada kamu. Jadi aku ada tempat curhat juga. Jadi kan aku nggak sendirian-sendirian banget. Din, Dante? ternyata kita udah lama nggak ketemu. Kamu makin deket ya sama laki-lakinya. Kenapa sih, Dante, kamu tiba-tiba datang, udah gitu kamu ngurus kehidupan orang lain lagi? Iya, saya nggak suka. Kenapa emangnya? Lo ngapain ke ruangan gue? Lo masih bisa tanya ke gue, ngapain gue ada di sini? Lo jujur deh sama gue, Cok. Lo kan yang kasih rekomendasi ke Mas Gavin lab tes DNA buat Abian kemarin. Dan gue yakin lo yang udah manipulasi hasil. Lo apa-apaan sih dan datang ke ruangan gue, lo marah-marah nggak jelas, hah? Gue yang nggak jelas. Lo yang nggak jelas. Lo kan yang mau ngeliat rumah tangga gue hancur, bilang sama gue, Coki. Iya kan? Lo apa-apaan sih? Stop! Ada apa? Papa tahu nggak sih, Pak? Ternyata Coki yang kasih tahu, yang kasih rekomendasi ke Mas Gavin soal laboratorium tes DNA Abian kemarin. Dan Riri yakin, lo jangan ngomong dulu ya, gue belum selesai ngomong. Dan Riri yakin dia pasti yang manipulasi hasil. Pak, saya berani sumpah, saya aja nggak ngerti apa yang dibilang sama Riri, Pak. Stop! Udah, saya udah. Ini kanta udah. Nggak usah main-main. Lebih baik kamu sekarang pulang. Kasihan kan, Abi sendiri di rumah, ya? Gue usahain biar papa yang urus. Biasanya. Lo lihat ya, Cok, ya. Gue nggak akan tinggal diam. Justin, kamu kayaknya pulang aja deh. Nggak apa-apa. Kamu benar sih, Din. Aku sebaiknya pergi dulu ya. Aku ada urusan lain soalnya. Oke? Oke. Apa nih, aku tinggal. Nggak apa-apa. Hati-hati ya. Ini kamu lagi ada apa tiba-tiba nyamperin aku? Nggak ngasih kabar lagi? Gini, Din. Saya itu mau minta bantuan kamu untuk bilang ke ibu saya dan meyakinkan ibu saya kalau Selin itu calon yang tepat buat saya. Kenapa kamu nggak ngeyakinin ibu kamu sendiri aja? Kenapa harus aku? Saya itu udah capek, Din. Saya udah minta restu terus ke ibu saya. Tapi selalu aja ibu saya itu keras kepala, Din. Dia selalu nggak setuju. Ya sebenarnya saya sih bisa menikah tanpa restu.
Tapi Selin nggak mau, Din. Kalau nggak ada restu dari ibu. Makanya, kamu kan udah akrab sama ibu saya. Ya kali aja kalau kamu bilang ke ibu saya jadi ngerti dan paham. Jadi please, bantuin saya ya. Oke, aku bakal bantuin kamu. Aku bakal ngeyakinin ibu kamu. Tapi sebelumnya aku harus ngobrol dulu sama Selin. Aku nggak mau nanti dia jadi salah paham lagi. Nanti yang ada dia ngelabrak aku lagi, terus nanti repot jadinya ke depannya. Oke, saya antar kamu ke cafe Jamais ya. Selin kan ada di sana. Ya, thank you, Deh. Sama-sama. Yuk. 6 bulan ini sih lumayan sih pemasukan Ariana Glow. Cuman ini nih, di bulan ini nih kayaknya turun drastis nih. Mungkin karena produk KW itu kemarin ya sih. Iya Bu, tapi kan sekarang masalahnya udah selesai. Paling juga beberapa bulan ke depan grafiknya udah pasti naik. Saya suka nih gaya bicara kamu optimis. Kenapa Bu? Kok kelihatannya kaget banget? Enggak, ini Yuna ngechat. Dita ditawarin kerja di Cafe Jamais. Kok bisa? Bukannya dia kerja di toko baju yang kemarin itu? Atau fix sih, dia dipecat sih. Sisi yakin banget dia dipecat. Nggak tahu deh. Seru sih Bu. Kalau kita ke Jamais, terus kita bisa suruh-suruh dia. Wah, kayaknya sih Sisil bakal sering ke Jamais nih Bu, kalau dia kerja di sana. Kamu bisa fokus dulu nggak sih? Kerjaan kamu aja belum selesai, laporan CSR belum kamu lampirin juga kan? Iya ya, ini Sisil Kit. Dah, bullshit. Halo Pak. Saka, gini Saka. Saya hanya mau kasih tahu kamu. Tadi itu saya sempat datang ke kantornya ibu kamu. Dan saya bawakan dia untuk makan siang. Makanan kesukaan dia. Tapi dia tinggalkan makanan itu. Saya nggak ngerti kenapa. Gampang banget sekarang nyetir Pak Kusuma. Gue bilang apa langsung dilakuin sama dia. Maaf Pak Kusuma, mungkin ibu saya ini kan udah lama sendiri ya Pak. Jadi mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi, butuh kesabaran lagi buat ngedeketin ibu saya gitu. Lagi pula juga waktu kemarin kita makan malam, ibu saya juga asik-asik aja kan ngobrolnya Pak. Benar juga kata Saka. Aku hanya kurang sabar aja ini. Oke, aku akan bersabar lagi sambil cari kesempatan lain untuk berduaan dengan Anjani. Ya udah, selanjutnya gini aja Saka. Kalau kamu ada planning lagi yang sudah bisa dipersiapkan, kamu beritahu ke saya. Ya. Baik. Siap Pak Kusuma, siap. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya Saka ya. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak Kusuma. Saka? Mati gue kalau ibu denger semuanya. Bu. Kamu sepertinya begitu dekat ya sama Kusuma. Sampai intens teleponan cuma untuk balas dendam. Iya Bu, ya. Saka memang mau balas dendam sama Pak Kusuma. Tapi tetap dengan cara yang halus Bu. Supaya dia makin sakit. Oke. Ibu ke ruangan dulu ya. Iya Bu. Kamu benar. Nggak memanipulasi hasil tes. Pak, saya berani sumpah, saya nggak ada sedikit pun niat untuk melakukan itu, Pak. Beneran nggak bohong kamu? Pak, Bapak harus percaya sama saya nggak melakukan itu, Pak. Saya cuma merekomendasikan lab doang ke Galvin. Udah itu aja, Pak.
Saya tahu Pak, memang banyak orang yang gak suka sama saya Pak. Tapi sekarang saya lagi mencoba untuk berubah. Dan Bapak bisa lihat sendiri kan perubahan saya. Iya. Saya tahu. Kamu sekarang sudah mulai berubah. Cuma, ya saya kasihan aja sama Riri. Kamu tahu kan pasti perasaan Riri seperti apa? Iya kan? Ya, saya paham kok Pak, saya paham. Saya juga gak apa-apa kok Pak. Tadi, ya Riri tuh udah mukulin saya, untung aja saya badannya gak lebam-lebam. Saya mewakili Riri, minta maaf. Ya. Ya sudah, saya tinggal dulu. Ya Pak. Hai Om. Galvin. Maaf ya, saya datangnya lama. Tadi macet Om, ada hujan. Nggak apa-apa, Vin. Ya, Om juga baru datang kok. Ada apa Om? Kayaknya ada hal yang penting mau dibicarakan sama saya. Enggak, Vin. Ini Om pertama-tama Om mau terima kasih, Galvin. Karena referensi dari kamu tentang restoran itu yang ternyata berhasil, Galvin. Dan Ibu Wiryo itu suka dengan tempat itu. Cuma Bu Wiryo, bukannya Om Kusuma makan malam keluarga dengan Ariana dan Saka? Sebenarnya sih kami nggak hanya berdua, ada juga Saka dan Ariana. Tapi tujuannya sebenarnya itu untuk mendekatkan kembali saya dan Ibu Wiryo. Oh iya. Vin, tapi Om minta ke Galvin untuk masalah ini nggak usahlah orang-orang tahu. Begitu juga dengan kedua orang tua kamu. Kan kamu tahu hubungan antara Om dan kedua orang tua kamu sekarang ini kan memang kurang dekat lah. Maaf ya Vin untuk hal itu ya. Tapi Om percaya sama Galvin. Itu makanya Om mau bercerita sama Galvin. Iya, Kamu itu orang baik, Vin. Iya Om. Iya baik. Saya juga akan menjaga rahasia Om ini kok. Tenang aja. Terima kasih, Vin. Vin, kalau begitu Om duluan nih pamit ya. Oh iya. Sekali lagi terima kasih ya, Vin ya. Iya, sama-sama Om. Ternyata bukan Saka dan Ariana yang balikan lagi. Aduh, gue udah netting aja nih. Tapi untunglah. Emang bener ya? Galvin itu dapat rekomendasi lab buat tes DNA-nya Abian tuh kemarin dapat dari si Coki-Coki ya? Iya, Pak. Bahkan tadi Papa sempat lihat di kantor, Riri sama Coki itu ribut. Sampai berantem gitu, mah. Hah? Mereka sampai berantem? Iya. Terus mereka ada nggak sampai ngomongin soal bapaknya Abian gitu? Ya siapa tahu Riri itu keceplosan ngasih tahu bapaknya Abian yang sebenarnya. Enggak lah, Ma. Papa nggak tahu. Yang jelas, tadi itu Riri marah banget lah sama Coki. Dia menuduh Coki kalau Coki itu sudah memanipulasi hasil tes DNA. Kelihatannya Riri itu stres banget, Ma. Makanya tadi itu Riri nggak terima loh hasil tesnya yang kemarin itu. Gimana dia nggak mau tertekan coba? Hah? Dia udah ketahuan punya anak dari cowok lain. Ya kasihan Galvin lah, dia tuh dari dulu udah ribet ngurusin kehamilannya Riri. Nah sekarang ditambah lagi, dia harus ngurusin Abian yang bukan anaknya dia. Udah, Ma. Papa juga nggak tahu. Udah deh, daripada kita sekarang bingung, gimana kalau kita suruh Riri sama Galvin untuk tes ulang, tapi di lab yang berbeda. Ini untuk penentuan hasilnya, Ma. Ya, bila perlu, Ma, kita sendiri yang bawa sampelnya. Kita masukin ke lab. Biar nggak ada lagi yang ganggu-gugat hasilnya. Papa ini pengen cepat selesai, Ma. Masalahnya pusing, Papa. Ya sama lah, Mama juga maunya kayak gitu. Halo. Hai. Hai. Kamu ngapain ya kesini sama Dinda? Ada apa? Ada yang mau kita omongin. Yang pasti ini ada hubungannya sama hubungan kita.
Kali ini gue harus kontrol emosi gue. Jangan sampai gue kayak dulu lagi. Urusannya sama Dinda apa ya? Jadi gini. Saya itu minta bantuan Dinda. Ya karena saya rasa Dinda bisa bantuin salah satu permasalahan yang terjadi di antara kita. Non, ada tamu yang nungguin Non. Bibi sudah bilang kalau Non tadi itu belum pulang. Tapi katanya tamunya mau nunggu gitu. Siapa, Bi? Mas, Non, Bibi ke dalam. Maaf ya aku kesini nggak bilang dulu sama kamu. Ada urusan apa Mas? Kok sampai datang ke sini? Penting banget kayaknya. Aku ada salah nggak sih? Sampai kamu tadi siang ngomong kayak gitu sama aku. Nggak ada Mas. Nggak ada apa-apa sih. Tujuan aku cuman ngingetin kamu aja sih. Untuk jaga batas, jangan sampai melewati batas kamu untuk dekat sama perempuan-perempuan lain. Ini bukan cuma soal aku sama kamu sih Mas, sama perempuan-perempuan lain juga, biar kedekatannya ada batasnya aja sih. Justru itu Rin. Justru itu yang bikin aku makin gak ngerti. Oke. Ya. Aku mau tahu apa. Jadi saya itu minta tolong Dinda untuk bicara sama ibu. Ya supaya kita tuh dapat restu. Ya kali aja dengan Dinda bicara sama ibu ngasih restu ke kita. Soalnya kan Dinda deket banget sama ibu. Dan Dinda udah akrab sama ibu. Iya kan? Ya sebenarnya walaupun saya udah gak peduli sih sama restu dari ibu. Tapi saya masih akan tetap berusaha, Sel. Itu semua demi kamu. Jadi saya ngajak Dinda ke sini biar bicara sama kamu. Biar nggak terjadi salah paham. Ya kan? Iya, Sel. Aku mau bantuin kalian. Dan aku emang minta sama Dante untuk ngobrol dulu sama kamu. Biar gak ada salah paham lagi. Dan kamu tenang aja. Kamu gak usah khawatir, kamu gak usah cemburu karena aku pun juga ada seseorang yang aku suka. Jadi kamu gak perlu cemburu ataupun khawatir. Oke. Siapa tuh? Justin? Gak penting orangnya siapa. Yang pasti bukan Dante kok. Dan yang paling penting, aku mau bantuin kalian. Mas, aku nggak tahu gimana harus jelasinnya sama kamu. Hai, Pedro. Dulu. Oh iya. Sandra? Aku Suma. Ada apa ini datang ke rumah saya? Nggak ada apa-apa sih Pak Kusuma. Saya juga mau pamit. Ya Rin, aku pamit ya. Arin, Papi ada mau bicara masalah bisnis sedikit dengan Saka. Arin masuk rumah ya? Iya. Arin masuk ke rumah. Iya, sayang. Saka, begini. Iya, Pak. Saya terima kasih sekali dengan Saka. Saka sudah mau membantu saya dekat dengan ibu kamu.
Tapi tolong, Saka bisa menjaga jarak dengan Arin. Sampai di sini, Saka paham. Egois banget. Pak Kusuma minta aku ngedeketin Pak Kusuma sama ibu. Giliran aku dilarang terus buat dekat sama dia. Saya permisi, Pak. Iya, hati-hati Saka. Ya. Tante. Hai, Din. Tante, ini aku bawain ini buat Tante. Tadi Dinda habis dari Jamais, terus keinget sama Tante makanya aku beliin sekalian. Kamu repot-repot aja. Nggak repot sama sekali Tante. Thank you ya. Sama-sama. Yaudah yuk masuk dulu ke dalam. Gak usah Tante, udah malam juga. Tadi aku sempat ketemu sama Dante dan Selin Tante di kafe, terus sempat ngobrol-ngobrol gitu. Aku iri deh ngeliat mereka. Mereka itu saling support satu sama lain. Dan aku dengar-dengar mereka mau buka bisnis bareng ya Tante. Wow, keren banget sih Tante. Mereka support kerjaan masing-masing juga. Nggak cuman hati yang jalan, tapi otak mereka juga sejalan. Keren banget Tante. Kamu ngomong seperti ini bukan disuruh Dante kan? Untuk merayu saya supaya saya mau merestui hubungannya Dante sama Selin. Enggak kok Tante, aku kagum aja ngeliat mereka. Jadi bener-bener pure ya dari kamu? Iya. Yaudah kalau gitu aku pulang ya Tante. Oke, thank you ya. Sama-sama. Selamat istirahat ya. Selamat malam ya, selamat istirahat juga. Iya. Pi? Kok Papi pulangnya malam banget, Pi? Oh, kebetulan hari ini tuh Papi tuh ada kerjaan tambahan sayang. Makan siang Papi tadi kelamaan sama Ibu Wiryo. Oh, Papi habis makan siang sama Bu Wiryo. Iya, sebenarnya sih Papi nggak ada janji dengan Ibu Wiryo, tapi Papi tahu banget Ibu Wiryo itu kalau sudah kerja dia tuh lupa dengan makan. Papi kasihan. Papi belikan makan kegemaran dia lalu Papi antarkan ke kantornya. Itu aja sih. Oh. Oke. Rin, Papi capek. Papi istirahat ya. Ya. Good night, Pi. Oke. Jujur senang sih lihat Papi udah bisa bahagia lagi setelah kepergian Mami. Tapi di sisi lain, aku jadi sering kepikiran Mas Saka. Apa sebaiknya emang aku lebih baik biarin Papi dekat sama Bu Wiryo ya? Supaya Papi gak kesepian. Mas, aku yakin banget kalau Coki yang memanipulasi hasil tes DNA-nya. Jadi lebih baik kita tes DNA lagi aja. Udah Lari, aku lagi nggak pengen ngomongin masalah ini lagi. Kenapa sih Mas respon kamu kayak gitu? Kamu takut kalau Abian itu anak kamu beneran? Takut karena kamu nggak punya alasan buat gugat cerai aku gitu? Apa yang mesti aku takutin sih? Aku udah berusaha untuk jadi ayah yang baik untuk Abian. Ya habis respon kamu kayak gitu? Kayak kamu tuh nggak peduli banget sama hasil tes DNA-nya. Kamu kayak nggak mau aja gitu tes lagi. Udahlah, aku harus pergi. Mas. Mas Galvin. Kenapa sih? Ada tamu yang mau ketemu sama Ibu. Siapa? Hai Rena. Bu Wiryo, Ibu ada masalah ya Bu ya? Kenapa Ibu bisa tiba-tiba kesini? Tidak ada apa-apa. Saya nggak boleh kesini, boleh kan? Kan sahamnya Wiryo Group juga ada di sini. Oh, iya boleh dong Bu. Boleh, boleh banget. Silakan Bu, duduk. Terima kasih ya. Sil, minta tolong OB ya. Ambilin minum buat Bu Wiryo. Oke.
Saya, Bu. Cok, tunggu. Gue mau nanya hal penting nih sama lo. Lo jawab jujur ya. Lo nggak manipulasi kan hasil tes DNA kemarin? Ini lagi. Kemarin Riri udah ngelabrak gue. Sekarang lo juga nggak percaya sama gue. Lo curiga sama gue. Kalau lo nggak percaya sama gue, Vin, lo ngapain minta rekomendasi lab ke gue? Iya, masalahnya siapa juga yang mau percaya sama orang kayak lo, Cok. Wajar dong kalau gue curiga. Gue tuh nggak ada sangkut pautnya sama hasil tes DNA itu, Vin. Gue pure ngebantuin lo doang. Gue pure ngasih rekomendasi lab ke lo. Dah, gue malas sama keluarga lo, tau nggak? Udah dibantuin, bukannya bilang makasih, malah nyebelin, tau nggak? Kabar Dita gimana? Gue kemarin ngeliat Dita itu dikeroyok sama masa. Akhirnya gue nggak tega, gue bawa ke cafe Jamais terus ya udah gue obatin. Iya, sebenarnya lu sama Dita itu ada masalah apa, Sak? Lu belum cerita lo sama kita. Santai. Pelan-pelan tapi ceritanya, pelan-pelan. Jangan sampai kedengeran sama orang nggak enak. Bagaimana keadaan Aryana Glow, Aryana? Sampai sekarang saya lagi cari berbagai cara sih, Bu. Strategi untuk menaikkan penjualan. Karena akibat yang kemarin itu memang cukup berdampak besar sama penjualan Aryana Glow. Beberapa bulan terakhir ini keuangan Aryana Glow merah. Memang bisnis itu selalu ada resiko, Aryana. Kita juga tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Tapi yang terpenting, kita harus tahu benar usaha kita itu apa, baru kita bisa mensukseskan usaha itu. Yep. Saya rasa kamu juga bisa menggunakan klinik Marella kan? Karena saya lihat potensi kerja kamu itu banyak sekali loh. Yang terpenting juga nih, di dalam bisnis kita harus tahu tentang strategi, supaya kita tuh tidak salah sasarannya. Ya, makasih banyak Bu masukannya. Saya banyak pengen belajar bisnis sama Ibu sih memang, dari dulu. Ngomong-ngomong, saya tuh masih kepikiran soal Devi sama Dita. Saya sih tahu kamu mencurigai Dita kan, sama seperti saya. Saya juga punya keyakinan Dita adalah dalang di balik semua masalah ini. Menurut kamu bagaimana? Apa kita bisa melakukan sesuatu untuk menghukum Dita dan juga Dion? Gini Tom, gue udah talak Dita. Dan sekarang pengacara gue itu lagi ngurus proses perceraian gue sama Dita. Memang belum ada surat yang sah, tapi Dita sekarang udah milih sama dia. It's okay. Kok Dita bisa kayak gitu ya? Gue pikir setelah dia ninggalin lo, dia bakal dapat kehidupan yang lebih baik. Gue udah sempet nanya sih kemarin, cuman dia belum mau cerita sama gue. Gue nggak tahu sih. Dan gue nggak mau peduli juga. Yang gue peduli itu adalah gue masih ada urusan yang belum selesai sama Dita. Dan gue tetap harus dapat bukti soal peledakan mobilnya Aryana yang meninggalnya Mami Devi. Itu aja. Terus sekarang rencana lo apa, Sak? Sebenarnya pengen ngobrolin sama dia. Mungkin lo Tom, coba lo telepon Dita. Lo bilang lah apa gitu, yang penting Dita kesini, gue mau ngomong sesuatu sama dia. Oke. Coba Tom. Ini ngapain sih telepon-telepon? Ngapain lo telepon gue? Kalau lo telepon gue cuma untuk nawarin gue kerja di Jamais, gue gak bakal mau ya, Tom. Dit, lo dengerin gue dulu. Gue bukan mau ngomongin itu ya. Ini ada hal yang pengen gue omongin sama lo, penting banget. Salah apa? Udah, lo datang aja sekarang ya. Kenapa sayang? Nih si Tommy nyuruh aku ke Jamais. Terus si Tommy ngajakin kamu kerja di Jamais lagi? Enggak sih. Terus? Kata dia ada urusan lain, cuman aku juga nggak tahu apa. Tapi nggak apa-apa. Aku coba ke Jamais aja dulu. Tapi kamu nggak apa-apa kan aku tinggal sebentar? Nggak apa-apa sayang. Oke.
Kamu hati-hati ya. Aku berangkat sekarang ya. Iya, sayang. Kalau menurut saya kayaknya memang Dita dan Dion ini sudah merencanakan semuanya matang-matang, Bu. Makanya mereka nggak meninggalkan bukti sama sekali. Oke, kalau memang kita tidak bisa membongkar masalah yang sulit ini, paling tidak kita kan bisa membongkar keburukan mereka yang lain. Karena saya yakin orang seperti Dion yang sudah melakukan bisnis kotor, kita bisa memperkarakan dia dengan bukti-bukti yang sudah mereka perbuat dan yang kita sudah ada. Gimana menurut kamu? Iya. Iya, Bu. Nanti kalau misalnya saya nemuin bukti yang bisa memberatkan mereka berdua, saya pasti langsung laporin ke polisi supaya polisi bisa periksa mereka. Pasti. Oke. Dit. Sorry ya. Tapi aku nggak ada urusan sama kamu. Dit. Aku kok yang suruh Tommy buat hubungin kamu buat datang ke sini. Oh. Jadi kamu yang minta Tommy untuk aku datang ke sini. Kenapa sih? Kamu udah mulai kangen sama aku ya? Gimana kehidupan kamu? Happy kan? Aku harap Dion kasih kamu uang yang banyak biar kamu nggak stres. Aku nggak kebayang sih kalau kamu nggak dikasih uang sama Dion, mungkin kamu stres kali ya. Tapi mudah-mudahan kamu happy lah. Sayang, sejujurnya tuh aku masih butuh dana lagi. Cuma aku nggak enak kalau misalnya harus minta tolong sama kamu lagi. Kamu udah ngeluarin banyak uang loh. Emangnya kamu butuh dana berapa sih? Kamu tinggal bilang aja sama saya. Pasti saya bantuin kok. Enggak, aku nggak mau. Aku masih ada aset kok. Aku jual aja aset aku ya. Aset apa? Cafe Jamais. Kamu yakin mau jual Cafe Jamais? Ya yakin lah. Lagi aku juga udah mikir sayang. Nggak mungkin aku harus fokus sama dua bisnis tuh, kayaknya nggak bisa deh. Aku mau fokus ke bisnis aku aja yang kecantikan. Setuju kan kamu? Iya. Kalau itu yang terbaik buat kamu, saya setuju kok. Dan saya akan selalu support kamu. Tapi sayang, aku tetap minta bantuan kamu sih. Bantu aku buat cari link ya. Ya, siapa tahu aja teman-teman kamu ada yang mau beli Cafe Jamais. Pasti dong. Pasti saya bantuin kamu. Apalagi link saya banyak kan. Kamu nggak usah khawatir. Makasih ya. Sama-sama. Galvin. Ya, Vin. Oke. Saya kesana sekarang ya. Loh, Yes. saya tinggal dulu ya. Saya mau ketemu sama Galvin. Gak apa-apa. Oke, bye. Bye. Sebenarnya tujuan kamu manggil aku kesini tuh kenapa ya? Aku cuma mau kasih tahu kamu biar kamu paham aja, Dit. Mulai dari detik ini, aku nggak akan pernah bisa bantuin kamu lagi. Apapun itu. Aku nggak pernah menyesal. Justru sekarang kehidupan aku jauh lebih bahagia sama dia. Bagus lah. Bagus kalau kamu happy, Dit. Dan kalau kamu nggak nyesel. Itu yang aku perluin. Sekarang aku lagi proses perceraian kita sama pengacara. Mudah-mudahan beresnya cepat. Jadi kita berdua sama-sama punya surat yang menyatakan kita nggak punya hubungan apa-apa. Aku mau kamu jangan ganggu prosesnya, Dit. Ya, jangan bikin lama. Oh, kamu tenang aja. Aku juga nggak akan pernah mengulur waktu untuk bisa keluar dari neraka. Iya. Ya, ini kan juga demi kebaikan kamu. Supaya kamu bahagia sama calon suami kamu, Dion. Pilihan hati kamu.
Misi ya. Keadaan lo gimana? Lo kayaknya lagi banyak kerjaan ya? Ya, begitulah, Vin. Saya itu lagi bantuin Selin mengurus bisnisnya. Dan sebentar lagi sih akan jalan. Tapi sekarang lagi masih tahap perencanaan. Bagus lah kalau gitu. Sampai segitunya juga lo sama Selin ya? Good. Namanya juga cinta mati, Vin. Anda sendiri gimana? Anda jadi pisah sama Riri. Gue nggak tahu Dante. Gue juga bingung sekarang. Setiap kali gue lihat Riri dan Abian tuh, gue bawaannya kasihan dan nggak tega aja. Bahkan gue berpikir sekarang tuh gue harus jadi ayah yang terbaik untuk Abian. Walaupun gue tahu dia bukan anak gue, tapi kan tetap aja ya, dia bayi yang nggak berdosa. Tapi semakin gue lihat mereka, nggak tahu kenapa gue ngelihat Abian itu digendong sama laki-laki lain. Saya paham sih apa yang Anda pikirkan. Tapi apa nggak ada salahnya kan misalnya kalau Anda tes DNA ulang lagi, Vin? Untuk memastikan semuanya. Soalnya saya perhatiin Anda itu juga merasa nggak yakin dengan hasil tes itu. Tapi di sisi lain, Anda itu sengaja nggak mau mempermasalahkan hal ini. Iya. Riri juga berpikir hal yang sama. Dia mau tes DNA ulang. Ibu ketemu sama Ariana tadi? Iya, ibu tadi dari Ariana Glow dan ibu juga sempat ketemu Ariana sih. Oke. Ya, ibu cuman ngobrol aja, pengen tahu perkembangan Ariana Glow seperti apa. Ibu bukan ajak Saka, kan bisa sekalian tadi sama Saka. Ya, masa ibu harus ngasih tahu kamu sih? Ibu mau kemana, sama siapa? Lagian kan nggak ada yang penting juga. Saka tadi habis dari Jamais, Bu. Saka ketemu Dita, Saka ngobrol sama dia. Kamu ngapain lagi sih ngobrol sama perempuan itu? Halo? Iya, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Randy. Saya dapat kontak ibu dari Pak Dante. Katanya ibu mau menjual properti, Bu. Apakah betul? Oh iya Pak, betul. Kafe saya sih Pak. Nanti Bapak kalau misalnya mau lihat-lihat, Bapak bisa langsung hubungin saya aja. Atau hari ini juga bisa Pak, nanti kita ketemu di sana langsung. Oh, boleh Bu. Nanti saya kabarin ibu kalau saya mau ke sana. Oke. Iya, sampai ketemu Pak. Saya paham kok posisi Anda. Tapi kalau Anda terus-terusan membohongi diri Anda sendiri, Anda pasti juga ngerasa nggak nyaman. Ya, tapi nggak ada salahnya juga sih kalau itu demi kebaikan orang lain, ya kan? Lagi pula saya yakin kok, kalau Anda masih sama Riri, pasti hubungan kalian akan toksik. Dan Riri juga merasa nggak akan nyaman. Ya, tapi nggak ada salahnya kan, kalau kita mementingkan perasaan kita dulu. Ya, kalau itu semua demi kebaikan kita, kenapa enggak? Iya sih. Tapi apa nggak itu jadi egois? Iya, itu egois sih, Vin.
Tapi kalau Anda nggak egois, Anda akan menyiksa diri Anda sendiri. Iya kan? Gini Bu, jadi Bona sama Tobing itu cerita ke Saka. Dita itu sekarang hidupnya udah lutang lantung, udah nggak jelas, udah banyak masalah. Ya, makanya si Tommy tuh kasihan sama si Dita. Diajakin kerja Bu di Jamais, cuma ditanya nggak mau. Ya sudah jelas lah dia tuh punya masalah. Kalau nggak punya masalah ngapain dia mau cari kerja? Yang penting ya Saka, Ibu tidak mau kamu sampai iba ya kalau dia minta bantuan sama kamu. Ya Bu tenang aja, tadi juga Dita udah ngomong kok. Dia happy katanya sama hidupannya yang sekarang. Dia bilang terima kasih katanya udah bikin dia keluar dari neraka di hidupnya. Bagus, bagus itu. Ngomong-ngomong gimana perceraian kamu udah selesai belum? Kalau memang perceraian kamu itu yang diurus sama pengacara yang sekarang ini nggak bagus, Ibu akan carikan pengacara lain yang lebih bagus lagi. Enggak Bu, nggak usah. Ini pengacara yang ini juga lagi berusaha kok. Sebentar lagi juga beres. Oke, kalau gitu. Ibu cuman nggak mau kamu lama-lama ada hubungan sama Dita. Ibu nggak mau kamu keseret masalah dia. Saka juga nggak mau. Bon, Tom. Lu berdua nyuruh gua kesini, itu gara-gara Saka. Ya, mau gimana lagi? Soalnya Saka yang minta, gue nggak boleh ngasih tahu lo. Lagian kalau gue jujur, lu kesini disuruh Saka, emang lo mau datang? Enggak kan? Lu tahu jawabannya? Kenapa lo masih minta gua buat datang sini? Dit. Udah deh, udah terlanjur juga. Mau gimana coba? Lagian ya gue pengen nanya sama lo. Lo yakin mau nolak kerja di Cafe Jamais? Padahal ya, Selin udah setuju lo kerja di sini. Ya jelas enggak lah. Gue tahu ya, Selin itu pasti bolehin gue kerja di sini karena ada maksud. Emang apa maksud Selin? Ya jelas dia tuh mau jatuhin gue. Mau apa lagi coba? Dit. Lo bukannya makasih, malah suuzon terus tau gak? Bona, gue tuh nggak usul-uzon ya. Itu emang kenyataannya kok. Lo ngapain sini, Dit? Dipecat ya di kerjaan lo yang kemarin? Yaudah lo masa berisik. Apa jangan-jangan lo kesini juga mau cari kerjaan lagi? Lo tuh ya, baca tuh bisa diam gak sih? Atau lo mau gue apa? Lo mau ngapain gue emangnya? Siang, Besti. Kita duduk di situ aja yuk. Yuk, sini. Loh, Mas, kok jam segini udah pulang? Belum makan siang ya? Aku siapin dulu ya. Ri. Enggak usah. Aku udah makan di luar tadi. Terus kenapa pulang? Nggak enak badan? Aku ambilin obat. Mau? Aku bikinin teh hangat? Enggak usah. Aku cuma mau kamu duduk aja. Ada yang mau aku ngomongin sama kamu. Aku capek selama ini lari-lari dari masalah ini terus. Aku minta maaf ya sama kamu. Aku minta maaf karena sudah bikin kamu kesel dan sedih.
Jadi si Dita kerja di sini? Enggak lah. Males banget gue kalau sampai dia kerja di sini. Terus dia ngapain di sini? Oh, dia tadi diajak ngobrol sama Mas Saka. Mas Saka minta ketemuan di sini. Ngobrol apaan? Kalau soal itu gue nggak tahu sih, Rin. Soalnya tadi gue nggak denger mereka ngobrol apa. Terus dia ngapain masih tetap di sini? Kan Pak Sakanya udah pulang. Nggak tahu tuh, mana betah banget lagi dia di sana. Terus ya Tommy sama Bona tuh pakai so baik lagi sama dia. Yun, yang ngebolehin dia kerja di sini tuh siapa? Selin. Selin approve dia kerja di sini, coba. Kok tiba-tiba banget dia ngebolehin si Dita kerja di sini? Bukannya hubungannya dia sama Dita tuh nggak baik-baik aja? Ya kalau menurut Selin, katanya dia tuh mau balas dendam sama Dita. Makanya dia bolehin Dita kerja di sini. Ya kalian tahu sendirilah Selin gimana. Iya sih, gue paham sih. Cuman ya, kalau gue jadi lo juga gue pasti males sih kalau harus ketemu dia setiap hari. Ya, semoga aja dia nggak beneran kerja di sini. Aku mau nanya sama kamu. Kamu bahagia dengan pernikahan kita? Aku bahagia, Mas. Dengan segala apapun yang kita lewatin, aku bahagia kok. Tapi aku nggak lihat dari mata kamu, Rin. Yang aku lihat dan aku ingat dari kamu sering banget sedih dan kecewa gara-gara aku. Ya kan? Kamu cuma pura-pura bahagia depan aku, depan semua orang. Aku juga merasakan hal yang sama, Rin. Enggak. Aku percaya Mas Galvin ngomong kayak gini pasti gara-gara hasil tesnya Abian kan? Hasil tes DNA-nya Abian kan? Mas, berapa kali aku bilang sama Mas Galvin lebih baik kita tuh tes lagi. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku tuh tulus sayang sama kamu. Aku benar-benar sayang sama kamu. Aku gak pernah mengkhianati kamu. Enggak. Ini bukan masalah hasil tes DNA, Ri, atau kita berdua punya hubungan dengan orang lain di luar. Enggak, bukan itu. Coba kamu bayangin deh. Kita berdua punya hubungan yang udah gak sehat, Ri. Kita saling curiga. Ujung-ujungnya saling berantem. Kita gak pernah akur lagi kayak dulu. Kita gak bisa memaksakan hubungan seperti ini, Ri. Udah gak bisa. Jadi aku berpikir ada baiknya kalau kita berdua pisah. Guys, sebentar ya. Siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Dengan Ibu Selin? Bukan, saya Yuna. Saya manajer di kafe ini. Kalau Ibu Selinnya sendiri kemana? Selin lagi keluar sebentar, nanti sebentar lagi datang kok. Kalau boleh tahu ada keperluan apa ya, Pak? Tujuan saya datang ke sini, saya mau survei kafe ini. Infonya bahwa kafe ini mau dijual sama Bu Selin. Apa pernikahan kita tuh bener-bener gak bisa diselamatin, Mas? Gak bisa. Kita usaha sekali lagi emang gak bisa, Mas.
bisa, Ri. Kalau kita berdua memaksakan diri untuk bertahan di situasi seperti ini. Di situasi yang gak sehat seperti ini, Ri. Kamu gak akan pernah bahagia di sini. Kamu layak untuk bahagia. Kamu layak dibahagiakan oleh orang lain, Ri. Aku yakin itu kamu bisa. Tapi orang lain itu bukan aku. Mas Gavin jangan ngomong kayak gitu. Mas Gavin jangan ngomong kayak gitu. Aku akan bertahan demi Abian, Mas. Karena Abian tuh layak punya orang tua yang utuh, punya keluarga yang bahagia. Aku cuma pengen itu. Hei, kamu dengar aku. Kamu nggak usah khawatir. Aku akan jadi ayah yang baik untuk Abian. Aku akan jagain dia terus. Tapi nggak harus kita bersama, kan? Aku nggak mau, Mas. Aku nggak bisa bayangin. Jangan ya. Aku mohon, Mas Gavin, jangan. Saya malah belum tahu kalau soal itu, Pak. Ditunggu sebentar ya, Pak ya. Halo, Bapak. Saya Selin. Dengan Bu Selin. Sel, lo mau jual kafe ini? Nanti kita bahas ya. Kita ngobrol lagi. Pak, mari saya ajak lihat-lihat kafe Jamais. Baik. Biar bisa lihat semua secara detail ya, Pak ya. Siapa Besti? Itu calon pembeli kafe. Ternyata Selin itu mau jual kafe ini. Dit, lo ngapain senyum-senyum gitu? Bona, kalau gue kasih tahu lo apa yang gue dengar, lo pasti bakalan kaget. Emang lo denger apa sih? Selin baru aja ketemu sama calon pembeli kafe Jamais. Pembeli kafe? Iya. Kayaknya Selin itu mau ngejual kafe Jamais. Jadi kalau saran gue sih, Bon ya, mendingan lo cari kerjaan baru aja. Sebelum lo di PHK dari sini. Selamat jadi pengangguran, Bon. Dante. Kamu tuh kenapa sih? Saya tuh ngeliat kamu tuh sekarang nggak fokus gitu sama kerjaan kamu. Dulu kamu ini pemimpin yang teladan, Dante. Kenapa sekarang kamu berubah sih? Karena Selin? Atau karena apa? Saya itu bukannya nggak fokus, Saka. Di kantor ini kan sudah ada Anda yang bisa menghandle semua urusan kantor tanpa perlu bantuan dari saya. Dan saya juga udah menyerahkan semua urusan kantor kok ke Anda. Jadi buat apa saya fokus? Anda pasti senang kan? Saya berbicara seperti ini. Apa kamu lagi ngerencanain sesuatu? Jelas saya merencanakan sesuatu. Anda tunggu aja tanggal main. Dante. Apa yang sebenarnya kamu rencanain, Dante? Maafin aku ya, Ri. Maafin aku udah bikin kamu sedih terus. Tapi aku yakin setelah ini kamu akan menemukan orang lain yang bisa membahagiakan kamu. Nggak kayak sekarang. Ya.
Enggak. Aku nggak akan pernah bahagia kalau nggak sama kamu, Mas Gavin. Udah Mas. Aku nggak mau dengar kata-kata Mas Gavin kayak gitu. Ya, udah jangan ngomong kayak gitu lagi. Mungkin kita cuma butuh waktu buat introspeksi diri kok, ya. Ya Mas ya. Ya. Maafin aku, Ri. Mas Gavin. Mas Gavin. Itu beneran ya? Selin mau jual kafe Jamais? Kalau info dari pembeli kafenya sih katanya gitu. Terus pas Selin datang juga dia nggak ngelak sayang. Itu malah sekarang Selin lagi nemenin pembeli kafe lagi survei. Gue nggak nyangka sih. Kok bisa ya Selin jual kafe Jamais? Udah gitu nggak bilang lagi sama kita. Ya bener itu. Perasaan penjualan kafe tuh akhir-akhir ini lagi oke banget loh. Kenapa ya Selin jual kafenya? Ya udah sih, kita mungkin semuanya harus tenang dulu kali ya. Ini kan bisa dibicarain juga sama Selin. Dia pasti punya alasan sendiri kenapa dia jual kafe ini. Tapi kalian sih mendingan jangan terlalu ribut-ribut dulu. Takutnya staff lain dengar terus mereka takut nanti mereka panik. Saya setuju tuh sama ibu. Yaudah deh kalau gitu. Ntar gue coba ngobrol aja kali ya sama Selin. Gue balik ya. Sil, saya mau balik ke kantor. Kamu gimana? Ibu duluan aja, nggak apa-apa. Duluan ya, guys. Duluan ya. Bye. Sebelumnya terima kasih Bu, sudah mengizinkan saya untuk melihat isi kafe. Everything is good, tapi saya butuh waktu untuk memutuskan semuanya ini Bu. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Nanti kalau misalnya Bapak sudah berubah pikiran bisa langsung kabari saya aja. Pasti saya hubungi Ibu. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Sampai ketemu lagi. Ya, mari. Mari. Sel? Lo yakin mau jual Jamais? Yakin? Kenapa lo mau tahu ya? Gue bukan mau tahu banget, Sel. Gue kasihan aja sih sama anak-anak yang lain. Gue mikirin mereka. Bagi Yuna, Tommy, Bona, staff lo yang lain ini bukan cuma tempat kerja, Sel. Tapi ini juga rumah bagi mereka. Bahkan sebelum lo beli tempat ini. Masa lo tega sih gituin mereka sekarang? Lo gak mikirin mereka sama sekali. Masuk. Jin, lu kesini? Iya, ini aku bawain makanan buat kamu. Takutnya kamu nggak sempat makan siang, makanya aku bawain. Kok kamu jadi repot-repot sih, Din? Kan aku nggak minta buat bawain makanan sama kamu. Ya, emang harus nunggu kamu minta buat aku bawain makanan. Nggak gitu, cuman aku kan jadi nggak enak aja kamu ngerepotin. Enggak kok. Terus, kamu mau nolak makanan aku? Kamu gak kasihan sama aku udah rela bawain makanan ini buat kamu. Enggak dong. Masa dibawain makanan aku tolak? Aku justru makasih sama kamu, tapi next time kamu gak perlu bawa apa-apa kalau mau ketemu sama aku, Din.
Harusnya lo sadar sih kalau ini bukan urusan lo, Rin. Kafe ini kafe gue. Gue pemilik kafe Jamais. Gue yang punya. Bebas gue mau ngambil keputusan apapun untuk Jamais. Dan harusnya sih gue nggak perlu saran lo, apalagi lo sampai bisa ngatur-ngatur gue kayak gitu. Gue nggak butuh. Memang gue nggak punya hak. Gue nggak punya hak untuk ngatur-ngatur lo dan nggak berniat juga sih, Sal. Gue cuma ngingetin lo doang. Barangkali lo bisa diskusiin sama yang lain dulu sebelum lo ngambil keputusan. Karena mereka nggak tahu apa-apa sama sekali, Sal. Stop ya, Rin ya. Ini udah jadi urusan gue. Dan yang perlu lo ingat, gue ini bukan bawahan lo lagi. Jadi lo nggak usah soal ngatur-ngatur gue. Daripada lo ngurusin gue, mending lo urusin aja tuh bisnis lo yang hampir hancur. Kamu nontonin aku makan aja gitu? Iya. Duduk deh. Masih. Kamu minum mau apa? Sesuatu? Thank you, udah. Terus gimana perkembangan kamu sama Dita? Ya, pengacara aku sih udah ngebut banget sebenarnya ngurusin. Cuman ya tinggal nunggu aja sih. Harusnya sih nggak ada yang bisa bikin ribet. Aman semua. Kenapa, Den? Berarti setelah itu nggak ada halangan lagi dong untuk kamu dekat sama perempuan lain? Ya enggak lah. Kalau aku nggak sama Dita ya bebas mau dekat sama siapapun. Aku boleh nanya sesuatu nggak? Boleh? Tapi kamu jawab jujur ya. Oke. Apa kurangnya aku di mata kamu? Maksudnya? Ya, aku tahu emang aku beda sama Arin. Tapi aku pengen tahu apa kurangnya aku di mata kamu. Gimana caranya biar aku bisa dapetin posisi di hati kamu? Perlu gue ingetin sama lo. Perusahaan gue hampir bangkrut tuh gara-gara lo, Sal. Gue tadi nggak berniat untuk ikut campur urusan lo, enggak kok, sama sekali enggak. Gue cuma ngingetin lo doang, udah itu aja. Tapi kalau lo nggak terima ya udah, maaf. Maaf kalau lo menganggap gue ikut campur, tapi nggak sama sekali, Sal. Perlu gue ingetin juga kalau Rin. Kalau bisnis lo hampir hancur itu juga bukan cuma gara-gara gue. Dan bagus deh, kalau lo sekarang udah sadar, bagus. Nyesel gue, Sal. Nyesel gue, Sal. Gak perkarain lo kemarin. Tapi gak apa-apa sih. Gue mau lihat aja. Seberapa jauh lo mau ngancurin persahabatan kita sih. Sahabat lo bilang. Sahabat, Rin. Persahabatan itu udah gak ada lagi buat gue. Dan buat lo bebas. Bebas. Silakan. Selamat menonton apa yang bakal gue lakuin ke depannya. Silahkan minum. Ya. Kamu gak kenapa-napa? Ya nggak apa-apa. Ya. Aku harusnya nggak nanyain pertanyaan yang nggak pantas ditanyain. Nggak, bukan.
Gak ada yang salah sih, Den. Gak ada yang salah. Gimana ya, Den? Susah buat aku jelasinnya ke kamu, tapi aku mohon juga kamu ngerti perasaan aku. Kalau kamu nanya di mana kurangnya kamu nggak ada kurangnya, Den. Nggak ada kurangnya kamu, jujur. Dan aku nyaman banget berteman sama kamu. Kalau kamu tanya apa yang ngebedain kamu sama Ren, aku juga nggak tahu. Jujur aku nggak tahu, Den. Yang aku tahu di hati aku cuma Riana. Dan sebagai teman aku pasti bilang sama kamu, stop ngelakuin ini ke aku, Den. Stop. Yang ada kamu cuma nunda rasa sakit hati kamu aja. Karena kamu tahu gimana perasaan aku. Please. Aku ngertiin perasaan kamu. Tapi kamu juga harus ngertiin perasaan aku, Den. Aku respect banget sama kamu. Kamu udah banyak nolong aku, Den. Maaf. Tapi perasaan aku udah sedalam itu sama kamu, Saka. Apa-apa. Aku bisa urus diri aku sendiri kok. Oke. Aku pamit pulang ya. Apa? Mau protes juga? Maksud lo apa sih, Sel, jual kafe ini? Kenapa sih lo nggak bilang dulu sama Bona, Tommy, atau karyawan yang lain? Kalau lo memutuskan hal besar kan lo bisa diskusi dulu ke kita. Aku bingung ya, ini tuh kafe siapa sih? Ini kafe gue, Yun. Bebas, gue mau ngambil keputusan apa aja. Ya gue tahu ini kafe lo. Tapi setidaknya lo bisa ngomong sama pegawai yang lain supaya mereka tuh bisa nyari peluang di luar sana, Sel. Aduh. Agak PR ya buat gue harus mikirin mereka juga. Banyak yang gue pikirin, Yun. Lagian juga lo semua udah pada gede. Bisa kan cari kerja sendiri, bisa survive. Sel. Apa? Cuki, beneran kamu tuh nggak manipulasi tes DNA-nya Abian kan? Astaga, Bu. Saya berani sumpah. Saya nggak melakukan itu, Bu. Buat apa coba saya memanipulasi hasil tes DNA itu? Gak ada untungnya buat saya, Bu. Bu, saya tuh nggak sejahat itu loh, Bu. Saya nggak mungkin sejahat itu sama Bu Niken, sama Pak Wijaya yang udah baik banget sama saya. Gak mungkin saya ngelakuin itu, Bu. Bu, jujur ya.
Saya tuh udah bosan banget, Bu. Ditanya sama beberapa orang soal hal yang sama. Tapi saya masih nggak percaya sama kamu. Oh ya, soal permintaan saya yang kemarin untuk cariin ayahnya Abian itu lupain aja deh. Ibu yakin? Yakin banget. Soalnya saya akan cari sendiri, saya buktikan sendiri siapa sebenarnya ayah kandungnya Abian dan saya akan tes DNA juga sendiri. Oke? Walaupun gue sering dibikin pusing sama mereka, seenggaknya gue sekarang bisa menikmatin melihat keluarga Galvin yang hancur perlahan-lahan. Gue benar-benar kecewa sama lo, Sel. Gue kira lo bisa berubah ya. Terus gimana dong? Lo mau apa? Gue gak bisa mempertahankan kafe ini, Yun. Dan lo gak perlu tahu sih alasannya apa. Oh, ada. Lo bisa tahu satu hal. Kenapa gue mau jual kafe ini? Karena gue juga gak mau sering-sering ketemu sama kalian. Tapi tenang aja. Sebelum kafe ini bener-bener dijual, ya kalian masih bisa kerja lah di sini. Tapi saran gue, sambil cari pekerjaan yang lain. Takut jadi pengangguran soalnya. Bu, ini dokumen yang Ibu minta tadi. Ya. Ibu nggak apa-apa, Bu? Nggak, saya nggak apa-apa. Selin beneran jadi jual kafe itu? Iya, kayaknya dia serius sih. Tapi kenapa tiba-tiba banget ya, Bu? Dia kan baru aja keluar dari sini. Masa dia nggak jual kafenya? Atau jangan-jangan dia lagi ngerencanain sesuatu ya, Bu? Kamu kenapa berharap terus sih Dinda sama aku? Padahal aku udah nyaman banget berteman sama kamu. Apa jangan-jangan ini yang dimaksud Ariana ya? Ariana udah tahu masalah Dinda yang punya perasaan ke aku. Aku harus ketemu sama Ariana, aku harus ngobrol sama dia. Teh, ada apa kesini? Kata sekretaris, Dinda kesini. Mau ngapain Dinda ketemu Anda? Ya dia kesini, nggak ada masalah kan? Sepertinya Dinda beneran punya perasaan ke Saka. Saya nggak bisa membiarkannya begitu aja. Jangan datang lagi cinta. Halo Dinda. Halo Justin. Kamu sekarang gimana? Mau ketemu nggak? Aku lagi mood swing banget nih. Ya udah, mau ketemu di mana? Kita makan siang bareng aja ya. Deket sini sih ada resto enak. Nanti aku share log ya ke kamu. Ya udah, ketemu di sana ya. Saka, dengar ya. Saya peringatkan Anda. Anda jangan main-main sama perasaannya Dinda. Main-main? Main-main gimana maksud kamu?
Saya itu mengenal Anda. Saya tahu Anda itu laki-laki seperti apa. Jadi kalau ada apa-apa sama Dinda, saya nggak akan tinggal diam. Orang pertama yang akan saya salahkan adalah Anda. Paham? Emang saya berbuat apa sama Dinda? Ya sayangnya sih gitu. Dia kayaknya lagi merencanakan sesuatu sih. Oh, Sisil tahu. Pasti dia tuh lagi butuh duit. Dia lagi butuh modal untuk bikin usaha buat nyaingin usaha ibu. Udahlah Sil, kita nggak usah mikir macem-macem ya. Bu, Sisil yakin banget dia bakal ngelakuin itu. Karena Selin kan dari dulu nggak pernah mau di bawah ibu. Dia maunya tuh selalu ada di atas ibu. Ya udah, udah kan? Ini kan laporan yang mau kasih ke saya? Iya. Oke, makasih. Apa jangan-jangan ini ya maksudnya Justin? Kayaknya Selin merencanakan sesuatu.